Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Wahyudin, salah satu guru di sekolah swasta di Kota Bogor. Baik rekan-rekan guru sekalian, saat ini kita memang sedang dalam kondisi pandemi yang sudah berjalan semenjak bulan Maret. Pembelajaran jarak jauh dilakukan di semua sekolah. Barangkali di antara kita dan semuanya sepertinya kita merasa rindu ya, kangen untuk bisa belajar kembali di kelas dengan anak didik kita. Sebelum-sebelumnya mungkin kita bisa belajar di kelas, kita bisa bertatap muka dengan mereka, dengan anak didik kita bisa melakukan tes kompetensi dengan mereka ya, secara langsung, dan juga kita bisa tahu karakter mereka karena sehari-hari bisa bertemu dengan anak didik kita. Nah, setelah pandemi ini, setelah pembelajaran jarak jauh ini, memang ini jadi berubah semuanya ya. Rata-rata mungkin kita merasa kaget ya, termasuk saya pribadi. Di awal-awal ketika pembelajaran jarak jauh diberlakukan, kita memang merasa kesulitan ya, banyak kendala. Nah, akhirnya kita di sini juga berupaya kita berdiskusi dengan guru-guru yang lain, dengan pihak sekolah ya. Kita coba berinovasi, mencari jalan, mencari media-media yang lainnya ya, sebagai sarana kita untuk bisa tetap berkomunikasi, melakukan pembelajaran dengan anak didik kita ya. Berbagai macam media kita coba, mulai dari misalnya Google Classroom, kemudian Google Meet, kemudian Zoom, dan beberapa media yang lainnya atau beberapa aplikasi yang lainnya, yang dimana aplikasi tersebut sebelumnya kita tidak familiar, kita nggak tahu cara kerjanya seperti apa, teknisnya seperti apa, bagusnya seperti apa, dan yang lain sebagainya. Cukup jadi kendala itu di kita juga. Tapi ya kita sebagai guru, sebagai pendidik ya tentunya jangan sampai menyerah. Jangan sampai putus asa. Kita harus berpikir keras bagaimana caranya agar anak didik kita itu bisa mendapatkan haknya sebagai murid untuk mendapatkan pengajaran ilmu dari kita sebagai guru atau pendidik. Nah, akhirnya kita coba dari awal bagaimana memanfaatkan Google Classroom, bagaimana cara memberikan tugas ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita manfaatkan juga untuk telekonferensinya ya, Google Meet maupun Zoom ya. Kita coba berkomunikasi dengan anak disiapkan juga aplikasinya di handphone mereka. Alhamdulillah kita bisa laksanakan itu walaupun masih ada kendala. Nah, itu berjalanlah itu beberapa bulan, dan alhamdulillah sampai saat ini itu masih berjalan ya. Kemudian kita inovasi lagi karena kan tidak semua tidak setiap hari, setiap minggu anak itu kan belajarnya via Zoom, karena kan ada kendala, anak itu ada kendala internet, ada kendala handphonenya tidak support ya, jaringan dan lain sebagainya ya. Nah, itu jadi kendala juga, jadi kendala yang itu akan menghambat proses pengajaran itu sendiri ya. Beberapa cara kita coba lagi ya, misalnya kita mencoba membuat video pembelajaran ya. Saya sendiri alhamdulillah mencoba terus membuat video pembelajaran, kemudian kita upload di YouTube ya, di channel sekolah yang kita punya, kita upload, kita kirimkan linknya kepada anak didik kita, lalu mereka bisa menonton tuh video pembelajaran yang kita buat ya. Jadi bisa kapan saja ya. Kalau misalkan pagi mereka belum punya kuota, mungkin siang punya, mungkin sore punya. Nah, ya alhamdulillah itu pun responnya cukup baik ya, di siswa kita ya.
tinggal kita berinovasi, ya, tampilannya yang menarik seperti apa, ya. Kemudian cara penyampaiannya yang bagus seperti apa, agar siswa juga merasa nyaman, merasa enjoy dengan pembelajaran yang dilaksanakan walaupun hanya melalui video saja yang via YouTube itu. Ya. Cuma memang mungkin durasi waktunya ya jangan terlalu lama. Ya pertama kalau terlalu lama mungkin anak juga akan menyedot kuota. Yang kedua nanti memori kita pun akan terlalu banyak. Jadi yang intinya saja disampaikan. Ya. Kalau 30 menit itu udah lama ya. Jadi cukuplah 15 menit kita membuat video pembelajaran lalu kita sampaikan. Ya, sebagai bukti anak-anak mereka itu menonton, ya kita berikan tugasnya dari penjelasan kita di video pembelajaran via YouTube tadi. Sementara anak-anak juga itu mereka absen di YouTube itu. Nah, nanti soalnya nanti dipersiapkan, ya. Kalau saya kadang membuat soal via Google Form. Google Form saya siapkan, nggak banyak-banyak itu juga. Itu hanya 10 soal. 10 soal saja, dan itu berkaitan dengan isi daripada video pembelajaran yang saya buat. Nah, selain itu juga saya mengajarkan kepada anak-anak itu bagaimana caranya supaya video pembelajarannya bisa ditonton secara offline. Itu kan bisa, ternyata bisa ya, dengan kita punya durasi paling nggak 10 menit lah, 10 menit anak kita ajarkan bagaimana nih supaya videonya bisa ditonton secara offline, artinya bisa berulang-ulang. Kalau sudah offline kan videonya bisa ditonton berulang-ulang ya, tanpa menyedot kuota. Jadi anak bisa berulang-ulang, oh ini ada pertanyaan. Nah, kadang kan kalau langsung via YouTube-nya ternyata menyedot kuota, kalau diulang-ulang juga kuotanya makin tersedot. Nah, jadi rekan-rekan guru sekalian, di kondisi sekarang ini, di pembelajaran jarak jauh ini, ya, ayo kita sama-sama tetap ya bersemangat diri untuk menjadi guru ya di masa pandemi ini, ya, dengan kreativitas yang kita cari dan kreativitas yang kita buat, ya, insya Allah itu akan sangat mendukung anak untuk tetap semangat belajar. Walaupun memang ada kekurangannya, pastilah ada kekurangannya, ya tidak seperti ketika kita bertatap muka dengan anak kita secara langsung, tapi tetap ada kekurangannya. Tapi paling tidak ada upaya dari diri kita sebagai pendidik, sebagai guru untuk melakukan inovasi, ya, melakukan membuat media pembelajaran yang itu bisa diakses oleh mereka, bisa dipahami oleh mereka, walaupun memang tidak maksimal. Ya, insya Allah bisa, ya, insya Allah bisa. Ya baik, rekan-rekan guru dan pendidik, ini posisi baru saya. Tadi sebelumnya itu posisi studio mini kita di sekolah, dan sekarang ini adalah studio mini saya di rumah. Ya, walaupun sederhana tapi cukuplah untuk membantu pembelajaran daring selama PJJ ini. Nah baik, rekan-rekan guru dan pendidik semuanya, ya, tadi sudah saya ceritakan bagaimana lika-liku pembelajaran jarak jauh, ya, kesulitannya, ya, kemudian kendala-kendalanya, lalu kita carikan solusinya, ya. Jadi saya berharap kita semua sebagai pendidik tetap bersemangat dalam kondisi apapun. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita tetap harus menjadi guru yang bersemangat mendidik anak didik kita, menjadi guru yang inspiratif, yang menjadi guru yang penuh kreativitas, ya. Baik, itu saja mungkin sharing dari saya. Terima kasih. Yuk kita menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Wiper dan Fruit Tech. Terima kasih.